Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gedung gereja Jemaat Rantepau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan warta Jemaat Rantepau Minggu tanggal 7 Juli 2024 yaitu: poin nomor 19, ibadah lansia Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 09.00 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Poin nomor 20, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.30 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepau. Pelayanan dan liturgis kelompok pelayanan 6, konsumsi kelompok pelayanan 5. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota persekutuan PWGT Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Poin nomor 21, ibadah bulanan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 17.00 WITA, tuan rumah kelompok pelayanan 2 di gedung gereja Jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Poin nomor 22, ibadah syukur keluarga. 1. Keluarga Insinyur Jacob Boko M.Min MT atas selesainya pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih Risdianto Adipatri Yakob dengan Trifosa Salea dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 11.00 WITA di rumah kediaman kelompok pelayanan 5, pelayan pendeta David Tiranda STH. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari diucapkan terima kasih. 2. Keluarga Dr. Jerry Koluku atas selesainya pemakaman Ibunda Maria Teresia dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 16.30 WITA di kelompok pelayanan 3, pelayan pendeta Jonathan Mangalo STH. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin nomor 23, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Felicia Novi Supit Alorante, anak dari Bapak Pasapan Alorante dan Ibu Penatua Magdalena D. Runtulalo, dengan Saudari Theo Pratama Putra, anak dari Bapak Yopi William Lee dan Ibu Yeni O, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 10.00 WIB di gedung gereja Jemaat Kota Jakarta. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Poin nomor 24, telah meninggal dunia Ibu Alfrida Parante, orang tua dari Ibu Agustina Tangkelangi atau mertua dari Bapak Silwanus Salipadang atau Nenek Tiara, anggota Jemaat Rantepau kelompok 1B, pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2024 di rumah kediaman Batualu. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Batualu. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggal. Poin nomor 25, pembinaan lanjutan pengakuan Gereja Toraja bab 7 dunia. Narasumber Pendeta Elvis Leme Saladan STH untuk semua majelis gereja pengurus OIG dan warga Jemaat Rantepau yang berminat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 11.00 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepau.
Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Tambahan warta jemaat dan informasi. Ibadah keluarga Penatua Soni Tangkedatu di kelompok pelayanan 7B dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WITA. Pelayan Pendeta Musa S. Taruk Alo STH. Liturgis Diaken Helba Rundu Padang. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur punya Allah yang selalu setia menuntun dan menyertai kita, dan tidak sedetik pun Dia membiarkan bahkan meninggalkan kita. Kasih dan setianya selalu baru setiap hari, menyapa kehidupan kita teristimewa di hari yang dikuduskan saat ini. Dia memperkenankan kita datang menghampiri hadirat-Nya dalam tuntunan tema, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu, marilah dengan hati yang penuh sukacita kita merayakan dan memuliakan kebesaran Allah. Mari kita bangkit berdiri, ku masuk ruang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita semua adalah orang berdosa dan bertobat dari dosa apapun juga adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Oleh karena itu, marilah kita seperti Raja Daud, dengan jiwa yang hancur, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Kaulah memikat hatiku.
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Mazmur 48 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 akan kita baca secara berbalasan. Mazmur 48 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Yang agak keluar akan saya bacakan, dan yang agak ke dalam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang akan membacakan. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Di kota Allah kita Gunungnya yang kudus yang menjulang permai. adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota raja besar Dalam puri-purinya, telah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. sebab lihat raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang. Kejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan. Kapal-kapal Tarsis Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkan untuk selama-lamanya. kami mengingat ya Allah kasih setiamu. Di dalam bait-Mu Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu. sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya. jalanilah puri-purinya,
supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Amin. Amin. Tuhan adalah Raja dunia. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan beberapa bagian bacaan kita pada malam hari ini. Dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kemudian dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Setelah bersama kita mempersiapkan bacaan kita malam hari ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji, kami memuliakan Engkau. Karena sungguh layak Engkau yang terus dipuji dan dimuliakan. Karena betapa besarnya kasih-Mu ya Tuhan yang telah menyatakan bagi kami. Yang Engkau sudah anugerahkan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Oleh kematian dan kebangkitannya, telah memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami. Olehnya Tuhan kami diselamatkan. Terlebih ya Tuhan kami terus boleh menikmati tuntunan kasih dan pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dalam mengangkat berbagai tugas pekerjaan yang Engkau sudah anugerahkan. Bahkan ya Tuhan, dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, kami sungguh percaya Engkau Allah kami yang selalu ada dan terus ada bersama-sama dengan kami, menuntun dan menopang kami. Sehingga semuanya boleh kami lalui dengan baik. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk boleh datang beribadah bersama, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Juga bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah ini secara live streaming di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh Engkau siapkan bagi kami pada malam hari ini. Ya Bapa di surga, sebagai landasan dari persekutuan kami malam hari ini, kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami yakin, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami menguatkan kami ya Tuhan, memberikan hikmat bagi kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat memahami apa arti firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini ya Tuhan tidak akan berlalu begitu saja,
Tetapi boleh kami pahami apa arti firman ini bagi kehidupan kami untuk menjadi pegangan kami untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Yehezkel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu, dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi,
karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada mereka yang lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagiku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia memulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar, memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Ya
Selamat malam Bapak Ibu. Ya, apa kabar malam hari ini? Ya, luar biasa. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih, anugerah, dan kekuatan terus Tuhan nyatakan dalam sepanjang perjalanan hidup kita, dalam berbagai aktivitas, bahkan dalam suka duka kehidupan silih berganti kita alami. Beberapa bagian bacaan kita hari ini kita bersama akan dituntun dalam satu tema, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bila anda di pasundun lan kalanggaran tu kamatotoranku. Bila anda di pasundun lan kalanggaran tu kamatotoranku. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kisah menarik. Ada seorang guru sekolah minggu, dia bernama Tom. Dia seorang guru sekolah minggu dewasa yang mengajar sekolah minggu. Dan dalam perjalanan, dalam aktivitas, dalam pelayanan, dia merasakan sesuatu dalam dirinya bahwa sesungguhnya dia tidak mampu dan dia sesungguhnya tidak layak untuk menjadi seorang guru sekolah minggu, karena ada begitu banyak hal, ada begitu banyak masalah, persoalan. Dia selalu melihat bahwa memang dia tidak punya sesuatu untuk menjadi kekuatan baginya yang mau dipakai atau menjadi sebuah senjata untuk menjadi seorang pengajar sekolah minggu. Sehingga berminggu-minggu dia lewati, dilalui, dan akhirnya dia sempat mengambil satu kesimpulan dan bahkan keputusan bahwa dia akan mundur menjadi seorang guru sekolah minggu dewasa. Jadi setelah berbulan bertahun dia menjadi seorang pengajar, dan dia menyadari, dia sadar bahwa sesungguhnya dia bukanlah orang yang layak, karena ada masalah, persoalan yang selalu menghantuinya untuk kemudian mengambil satu kesimpulan, keputusan untuk mundur. Sehingga pada minggu terakhir dia berbicara bahwa mungkin ini yang terakhir dia menjadi seorang pengajar, karena ya masalah yang selalu menghantuinya. Tetapi kemudian pada hari itu ada seorang ibu yang tinggal, dan kemudian dia berbicara dengan seorang Tom bahwa apa yang sedang dia alami, sebuah pergumulan, masalah yang sedang dia hadapi, apa yang menjadi sebuah tantangan bagi dia, justru itu menjadi sebuah kekuatan baginya. Justru itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sebuah senjata, menjadi sebuah kekuatan untuk kemudian tidak berhenti atas kekurangan, atas keterbatasan, atas kelemahan, atas masalah yang sedang dialami. Dia kemudian menyampaikan firman Tuhan yang juga hari ini menjadi nas perenungan kita, tentang apa yang disampaikan oleh Paulus ketika dia dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelemahannya berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali, tetapi kemudian jawab Tuhan kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dan itu kemudian dia renungkan, dan akhirnya
dia tidak jadi untuk mundur menjadi seorang guru sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tentu bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak ada seorang pun yang terlepas dari kekurangan kelemahan. Kita tidak pernah lepas dari berbagai masalah persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Atau ada yang tidak punya kekurangan atau kelemahan di sini? Ada? Tidak ada ya. Namanya kita manusia, pasti bahwa kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Kita punya, ada begitu banyak masalah persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, pun dalam kehidupan persekutuan, bahkan dalam pelayanan. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam dunia ini. Tetapi kemudian dalam kelemahan yang kita rasakan, yang ada pada diri kita, bukanlah sesuatu yang sesungguhnya menjadi hal yang membuat kita kemudian bisa seperti seorang guru sekolah minggu yang kemudian pada akhirnya mundur dan merasa tidak mampu dan merasa tidak layak. Jawaban yang disampaikan oleh Yesus kepada Paulus tentang apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dialami oleh seorang Paulus, dan hal itu tentu menjadi sesuatu hal yang wajar kemudian dia sampaikan sebagai seorang manusia dengan sebuah masa lalu yang kelam. Kita semua tahu dan mengenal bagaimana sosok seorang Paulus ketika masa lalunya dia masih disebut Saulus. Dia seorang penganiaya jemaat. Sehingga selalu dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan berdosa, akulah yang paling berdosa. Ini luar biasa pengakuan dari seorang Paulus. Tetapi kemudian atas apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang menjadi sebuah pengakuan dari seorang Paulus, justru kemudian menjadi sebuah tantangan tersendiri yang dia harus menyatakan dalam tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya, terutama dalam pelayanannya bagi jemaat yang ada di Korintus. Secara khusus dalam bacaan kita hari ini, di sini Paulus kemudian mau memperlihatkan sebuah kritik atas satu tantangan masalah yang sedang dialami, dia rasakan dalam pelayanan berhadapan dengan rasul-rasul yang palsu yang kemudian memanipulasi jemaat di Korintus dengan klaim atas otoritas rasuli, dengan menyamar sebagai dalam tanda petik pelayan kebenaran. Mereka ini kemudian memaksa dan mengambil keuntungan dari jemaat di Korintus. Bahkan satu sikap yang mereka tunjukkan adalah bagaimana mereka memperlihatkan sebuah kesombongan, dan bahkan mungkin kemudian menjadi penganiaya bagi umat secara fisik. Seperti dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Dalam menghadapi tantangan demikian, Paulus merasa frustasi terhadap jemaat yang ada di Korintus karena mereka tampaknya begitu mudah untuk kemudian tunduk kepada orang-orang demikian. Lalu kemudian Paulus berusaha menggambarkan pelayanan kerasulannya sebagai
sebuah pengungkapan kebenaran atas apa yang dia mau nyatakan melalui hati nuraninya kepada setiap orang di hadapan Allah. Dan apa yang Paulus nyatakan ini sebagai bagian dari sebuah panggilan sebagai seorang rasul yang bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus sendiri yang dialami 14 tahun sebelumnya. Dalam pasal yang kedua ayat yang ke-12, Paulus tidak tertarik untuk kemudian bagaimana juga dia ikut-ikutan menjadi orang yang kemudian menyombongkan diri. Tetapi kemudian ia bahkan tidak mengetahui atau tidak peduli apakah pengalaman tersebut terjadi di dalam tubuhnya atau itu terjadi di luar tubuhnya. Tetapi kemudian sebuah kebenaran yang Paulus tunjukkan yang kemudian terpancar dari apa yang terlihat dari kata-kata yang kemudian dia sampaikan di ayat yang ke-6, sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan sebuah kebenaran. Dia tidak harus ikut-ikutan seperti mereka, tetapi dia mengatakan bahwa sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Nah, Paulus mau menggambarkan mengapa kemudian setelah dia dipakai oleh Tuhan, dia merasakan sesuatu dalam dirinya, dalam ungkapan duri dalam daging. Apa artinya? Dalam ayat yang ke-7 bacaan kita, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Aku diberikan suatu duri dalam dagingku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa arti yang kemudian disampaikan oleh Paulus? Mengapa kemudian dia merasakan sesuatu atau duri di dalam dagingnya? Ini salah satu masalah yang muncul dengan adanya dalam tanda petik duri dalam daging. Ya, kalau membayangkan duri dalam daging itu seperti apa? Ya, apa yang kita rasakan, sakit, ya tertusuk-tusuk oleh adanya duri. Tetapi ini kemudian sesuatu hal yang tentu mengganggu, merasa tidak nyaman karena merasakan sesuatu yang selalu mengganggu diri kita. Tetapi kemudian apa artinya? Mengapa kemudian dia harus mengalami seperti itu? Mengapa Tuhan memberikan duri dalam dagingnya yang dia sebut sebagai utusan iblis untuk menggocoknya? Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah tantangan, sebuah masalah, sebuah persoalan yang tentu menjadi sesuatu hal yang harus dihadapi dan harus dilewati oleh Paulus dalam tugas kesaksian, dalam tugas pelayanan. Ketika dia dipanggil dan dia dipakai oleh Tuhan, tetapi kemudian justru dia diberikan duri dalam dagingnya. Ada utusan iblis yang berusaha untuk kemudian selalu mengganggunya, menggocoknya. Bahkan kemudian dia memohon kepada Tuhan tentang apa yang sedang dialami dalam ayat yang ke-8 bacaan kita tadi.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi apa jawaban Tuhan atas seruan, atas permohonan yang disampaikan oleh Paulus supaya duri dalam daging itu, utusan iblis itu kemudian bisa mundur dari dalam dirinya? Justru kemudian jawaban yang tentu bagi seorang Paulus sesuatu hal yang sulit untuk diterima. Karena jawaban Tuhan yang mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia sesuatu yang Tuhan berikan, kekuatan ilahi yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah nyatakan melalui pendamaian dalam Yesus Kristus, yang olehnya ada jaminan kehidupan kepastian yang kekal yang Tuhan siapkan. Cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara, kita yang mungkin sempat atau mungkin sedang mengalami sebuah masalah yang begitu berat dalam kehidupan kita, yang kemudian kita merasa bahwa kita sedang tidak mampu untuk bisa keluar, dan bahkan masalah itu membuat kita sungguh berada pada sebuah titik terendah dalam kehidupan kita, merasakan kelemahan yang luar biasa. Apakah kita merasakan sebuah kekuatan yang memampukan kita untuk bisa keluar? Apakah ada kekuatan yang kita bisa rasakan ketika kita sedang dalam kelemahan? Apakah justru kemudian yang kita rasakan adalah ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita untuk bisa keluar dari masalah yang sedang kita hadapi? Bahkan banyak orang yang merasa bahwa mungkin ini akhir dari segala-galanya. Ketika sungguh merasa bahwa masalah persoalan yang sedang dia alami begitu berat, begitu menyiksa, bahkan kemudian dia tidak punya daya lagi. Ungkapan-ungkapan yang kadang orang katakan, seperti tidak ada lagi tulang yang ada pada diri kita karena begitu lemahnya kita, begitu tidak berdayanya kita dalam menghadapi sebuah masalah persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian apa artinya ketika Yesus mengatakan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna? Apakah kita bisa dan mampu untuk melihat dan merasakan kuasa Tuhan dalam kelemahan yang sedang kita alami? Pernah kita merasakan sebuah kekuatan pada diri kita ketika kita sedang tidak berdaya? Mungkin kita yang pernah mengalami dan merasakan sedang dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan. Paulus sebagai seorang rasul yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan dalam pelayanannya, menyadari bahwa kelemahan dan keterbatasannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Sehingga bagaimana dia bisa merespon untuk kemudian bisa melihat dan merasakan tentang apa yang Yesus sampaikan, bahwa justru dalam kelemahanlah dia bisa melihat dan merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Bukan hanya Paulus, bukan hanya tentunya kita semua yang menghadapi dan merasakan. Bahkan
Yesus pun dalam bacaan kita dari Injil Markus pasal 6, dia mengalami penolakan di tempatnya, di kampungnya, di tempat asalnya sendiri. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi kemudian bagaimana dia ditolak. Ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri yang dialami oleh seorang Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah anak Allah, tetapi kemudian bagaimana dia ditolak. Tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak merasa bahwa penolakan yang dia alami justru kemudian membuat dia berhenti, merasa malu bahwa dia sebagai seorang Tuhan, tetapi kemudian bagaimana dia ditolak di tempat asalnya. Dia terus melanjutkan pelayanan bersama dengan para muridnya, bahkan kemudian dalam bacaan selanjutnya dia segera mengutus ke-12 rasul-rasul untuk melanjutkan tugas pelayanan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kita mau melihat beberapa hal yang perlu direnungkan untuk menjadi sebuah kekuatan bagi kita melihat kekuatan dalam kelemahan yang sedang kita alami. Yang pertama adalah dalam kelemahan kita akan bisa melihat dan bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kasih karunia Tuhan. Ketergantungan sepenuhnya atas setiap kondisi kelemahan keterbatasan kita kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Ya, karena kalau kita hanya yang memikirkan masalah persoalan yang sedang kita alami, sedang kita rasakan, tidak ada kemampuan pada diri kita. Kita pasti merasa tidak akan pernah sanggup untuk bisa keluar dengan sendirinya. Tetapi ketika kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan, terlebih menggantungkan pada kasih karunia Tuhan, bahwa otoritas Tuhan pasti akan nyatakan dalam kelemahan, dalam keterbatasan yang sedang kita alami. Hal yang kedua ialah bahwa bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita dalam kelemahan yang sedang kita alami. Bahwa kita selalu diajarkan untuk melihat kuasa Tuhan yang sempurna, sekalipun kita merasa bahwa tidak merasakan kekuatan dalam kelemahan itu. Tetapi dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa melihat bahwa sungguh Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, bahwa Dia dapat bekerja dengan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita, sehingga dalam kelemahan yang sedang kita alamilah justru menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bagaimana mengubah kehidupan kita. Bagaimana kita dikuatkan, dan bahkan kemudian bagaimana kita ditunjukkan kemuliaan yang Tuhan pasti akan nyatakan dalam kelemahan dan keterbatasan yang sedang kita alami. Dan hal yang ketiga adalah sebuah sikap rendah hati dan ketidaksombongan dalam kehidupan kita. Apa yang Paulus katakan, bahwa sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku. Sikap rendah hati yang telah ditunjukkan oleh seorang Paulus memperlihatkan bahwa
apa yang sedang dia nyatakan sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan, berpengharapan dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Hal ini mau memperlihatkan kepada kita bersama-sama bahwa dalam kesulitan, dalam cobaan, bahwa ketika kita mengalami kelemahan dan kesulitan dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat berharap pada kasih karunia yang cukup yang Tuhan nyatakan, yang tentu akan memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam kehidupan kita, sehingga sungguh kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bisa nyata, sempurna, kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kelemahan, keterbatasan, berbagai kesulitan yang sedang kita alami, sekali lagi bahwa tentu justru apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kadang justru ketidakberdayaan kita. Kadang kita bahkan menyerah atas sebuah kondisi yang sulit yang sedang kita alami. Tetapi kita mau melihat bersama bagaimana menjadi orang yang teguh dalam Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Paulus, tetap kuat, tetap semangat, sekalipun memperlihatkan sebuah sikap yang rendah hati dalam kehidupannya. Karena itulah yang harus dilakukan, sehingga kita bisa dan mampu melihat bagaimana kuasa, bagaimana kekuatan yang Tuhan bisa nyatakan dalam berbagai keterbatasan, kelemahan yang sedang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sini setidaknya bagaimana kita sungguh-sungguh memperlihatkan dan merefleksikan dalam kehidupan kita tentang sikap hati yang ditunjukkan oleh Paulus, sikap kerendahan hati dan penyerahan total kepada Tuhan, ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan atas setiap masalah, atas setiap persoalan yang sedang dialami. Jangan kita mengandalkan kekuatan pada diri kita, bahwa kita ini punya kekuatan, punya sesuatu yang dapat kita andalkan. Tetapi Paulus memperlihatkan sikap kerendahan hati, bagaimana penyerahan total kepada Tuhan dan ketergantungannya sepenuhnya, sehingga sungguh dia mampu untuk melihat bagaimana kuasa, bagaimana kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kelemahan, dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang dialami saat ini. Tentu juga bersama-sama dengan kita yang tidak pernah lepas dari berbagai masalah dalam kehidupan kita. Marilah kita juga menyerahkan kehidupan kita. Marilah kita sungguh menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kekuatan semuanya adalah hanya bersumber daripada Dia, Sang Pemilik kehidupan ini. Roh Kudus akan terus menolong kita, memberikan hikmat bagi kita, sehingga sungguh-sungguh atas setiap masalah, atas setiap persoalan, atas ketidakmampuan, kelemahan yang sedang kita alami, kita pun akan mampu melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sejenak bersama mari dalam saat teduh kita merenungkan, kita mengingat apakah kita mampu untuk melihat dan merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan atas berbagai masalah,
pergumulan penderitaan yang sedang kita alami. Paulus telah memberikan sebuah kesadaran bagi kita bersama, sebuah sikap iman yang telah ditunjukkan dalam melihat kelemahan pergumulan dan penderitaan, justru bukan menjadi sebuah penghalang, justru bukan menjadi sebuah penghambat dalam pertumbuhan iman dan terus melanjutkan pelayanan dan kesaksian yang Tuhan anugerahkan. Karena sungguh dia telah menggantungkan seluruh hidupnya, menyerahkan secara totalitas kehidupannya kepada Tuhan, dan sungguh Tuhan menyatakan kekuatan dalam kehidupannya. Satu pujian akan mengantar kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Duet dari anak kasih kita akan mengantar kita bersama-sama untuk terus merasakan bagaimana kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam sepanjang kehidupan kita bersama-sama. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung,
sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita bersama satu dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Mazmur 54 ayat 8 akan menuntun kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sambil pun dijalankan, kita akan mengiringinya dengan kidung pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, mulia Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti
kotak untuk pembangunan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk ikut berperan dalam pembangunan gedung pelayanan. Kotaknya ada di depan kita. Kita ulang kidung pujian ini sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita hari ini kita akan dukung dalam doa anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Hosea Kareng, Ibu Maria Limbong, Bapak A. John Lande, Nenek Gusti, anak Edmond K. Tangjong di Rumah Sakit Elim, pemulihan Ibu Diaken Adriana, Bapak Octavianus Pasolang di Rumah Sakit Elim, Bapak Daniel Pipang di rumah, Bapak Eliezer pemulihan di rumah, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dan kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Ibu Alfrida Parante di Batualu, dan juga berdoa untuk beberapa keluarga yang tadi pagi mengalami musibah kebakaran. Ada 4 keluarga mengalami musibah kebakaran di Tagari, dan juga terus berdoa untuk rencana perkawinan kedua anak dan saudara kita, Presilia Novi Supit Alorante dengan saudara Theo Pertama Putra pada 12 Juli yang akan datang di Jakarta. Dan kita berdoa untuk sidang raya PGI yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober dan November yang akan datang, dan untuk semua pelayanan yang akan diangkat dalam seminggu ke depan ini. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, kami memuliakan dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang punya kuasa atas kehidupan kami. Bahwa sekalipun dalam berbagai tantangan, persoalan dan pergumulan, dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan sekalipun yang kami alami, kami rasakan, kuasa-Mu ya Tuhan tetap Engkau nyatakan. Dan itulah kasih karunia-Mu yang Engkau sudah nyatakan dan terus Engkau nyatakan bagi kami bersama. Seperti firman-Mu yang boleh kami renungkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang terus Engkau nyatakan bagi kami dalam ketidakberdayaan kami. Ketika sungguh-sungguh kami menyerahkan kehidupan kami secara total kepada-Mu Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami sungguh dapat melihat dan merasakan kekuatan yang Tuhan pasti nyatakan dalam ketidakberdayaan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, sehingga sungguh ya Tuhan kami dimampukan untuk boleh menghadapi berbagai tantangan persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami terus berdoa untuk kehidupan persekutuan yang terus boleh kami bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu
di Jemaat Rantepao. Engkau terus memberkati kami semua Tuhan dalam membangun kehidupan persekutuan ini. Memberkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Biarlah kekuatan senantiasa Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami dapat dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan sekalipun ada begitu banyak tantangan yang sering kami hadapi. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik. Segenap jemaat-Mu dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami, Engkau tahu dan mengenal apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakan saat ini. Mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami, seperti beberapa orang tua kami dan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang dalam pemulihan dan sedang mendapatkan perawatan baik di rumah sakit, mereka yang sedang pemulihan di rumah. Tuhan berkati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan perawatan yang sedang mereka terima. Satu harapan kerinduan kami bersama-sama bahwa mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang sedang mereka alami saat ini. Dalam ketidakberdayaan mereka, mereka mampu melihat kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi mereka, kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Mereka yang sedang berduka cita karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka. Keluarga almarhumah Alfrida Parante di Batualu, keluarga almarhumah Sindo Denopa Rombelayuk, Tuhan kuatkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka mampu melihat kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam duka yang sedang mereka alami saat ini. Juga bagi saudara-saudara kami, keluarga yang mengalami musibah kebakaran di Tagari, Tuhan, mereka kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama, menguatkan mereka. Dalam musibah ini, Engkau menggerakkan setiap orang untuk boleh peduli dengan apa yang sedang mereka alami saat ini. Sehingga sungguh ya Tuhan, mereka mampu melihat kuasa, kekuatan yang Tuhan nyatakan atas musibah yang sedang mereka alami saat ini. Bapa di surga, juga kami terus berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan bagi kedua anak dan saudara kami, Fresilia Novi Supit Alorante dengan saudara Teo Pratama Putra, yang jika Tuhan perkenankan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli di Jakarta. Berkati segala persiapan kedua saudara kami, keluarga kedua belah pihak. Biarlah satu harapan kerinduan kami bersama bahwa semua rencana ini boleh berjalan dengan baik oleh karena tuntunan kasih dan kuasa Engkau nyatakan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam segala keterbatasan kelemahan mereka. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan mereka, memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan hikmat bagi mereka. Bahwa sekalipun mereka lemah secara fisik, tetapi mereka tetap kuat dalam iman percaya mereka bahwa Engkau Allah selalu ada menuntun menopang kehidupan mereka dalam menikmati menjalani masa tua mereka. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk setiap pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat bersama dalam sepanjang seminggu ke depan ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati majelis gereja dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan kuasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami juga terus berdoa kepadamu Tuhan untuk persiapan pelaksanaan sidang raya PGI yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober dan awal November yang akan datang. Memberkati
persiapan panitia. Biarlah satu harapan kerinduan kami bersama, bahwa sidang raya ini boleh berjalan dengan baik, semua karena campur tangan daripadamu ya Tuhan, melalui panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Berkati segenap panitia bahkan jemaat Tuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi harapan kerinduan kami bersama jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa gedung pelayanan ini boleh diselesaikan dengan baik, tepat pada waktu yang telah direncanakan oleh panitia. Engkau memberkati para tukang yang mengerjakan pekerjaan ini, menjauhkan dari berbagai mara bahaya. Biarlah Tuhan, mereka sungguh mendapat kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, dalam setiap tanggung jawab yang telah Engkau percayakan bagi mereka untuk membangun bangsa negara ini, dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Berkati, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh boleh melaksanakan tanggung jawab dengan baik dalam membangun bangsa negara ini. Berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang, dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Memberkati pihak penyelenggara untuk setiap tahapan yang boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena perkenan-Mu. Satu kerinduan dan harapan kami bahwa pemilihan ini boleh berjalan dengan baik, untuk boleh menghadirkan pemimpin yang kami harapkan, untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, membangun daerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dalam persekutuan malam hari ini. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama untuk kami boleh nyatakan tanda syukur kami kepadamu Tuhan, untuk setiap berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, kami sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kami semuanya adalah milik-Mu, semuanya ada bersumber daripadamu ya Tuhan, sehingga layak dan patut kami nyatakan tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati apa yang boleh kami persembahkan saat ini, biarlah semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik di dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau juga terus memberkati setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu kami mempergunakan dengan baik setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh libatkan dalam pelayanan kami pada malam hari ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 6, bersama dengan solider pemain musik, tim multimedia, operator LCD, bahkan segenap pekerja gereja yang Tuhan boleh pakai libatkan dalam pelayanan kami hari ini. Semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan bahkan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan boleh hadirkan bersama dalam persekutuan ini. Engkau terus memberkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, dalam tugas pekerjaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami bersama. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke tata kehidupan keluarga kami. Dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami tiba dengan selamat di tempat kami. Dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh
bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada teri, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada teri, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah jalani hidup anugerah Tuhan dalam kerendahan hati, dalam penyerahan secara total atas kuasa dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahkan dalam kelemahan kita. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, akan mengiringi kita untuk kembali ke rumah kita masing-masing. bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, untuk ketertiban kita mengikuti ibadah.
Selamat sampai di rumah masing-masing. Selamat menjalankan aktivitas anugerah Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan